Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Kita mengucap syukur buat kasih dan anugerah Allah dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Sehingga kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian Voice Note Resort GKI Puruk Cahu pada hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita dan rutinitas kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji akan setiap kuasa dan anugerah Engkau dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Sebab kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami datang kepada Tuhan dengan ungkapan syukur dan terima kasih kami. Sebab Allah begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan bersama-sama ya Allah untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian dan akal budi. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini, kami hidup dalam tuntunan, hidup dalam penyertaan Tuhan, dan hidup dalam kasih Tuhan. Terlebih-lebih kami tetap hidup dalam setiap firman Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin diberkati, dan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam kuasa Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama Yeremia pasal 25 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan perikop Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Ayat yang ke-8. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya Aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu. Aku akan mengadakan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini. Yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi tandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi runtuhan tandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpa kepada negeri ini segala apa yang kupirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang telah tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar. Dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman Tuhan ini datang kepada seorang Nabi Yeremia, supaya menyampaikan kepada kaum Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem agar mereka hidup dalam pertobatan, hidup mengenal Allah, dan hidup mau sesuai dan seturut dengan kehendak Allah dalam setiap kehidupan mereka. Dan mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh seorang Nabi Yeremia. Mereka tetap mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau melakukan apa yang disampaikan oleh seorang Nabi Yeremia. Dan melihat hal yang demikian, Allah memberikan hukuman kepada penduduk Yehuda maupun penduduk Yerusalem. Mereka akan dibuang selama 70 tahun kepada kerajaan Babel yang dipimpin oleh seorang Raja Nebukadnezar. Dan mereka akan mengalami penindasan, penganiayaan, dan kengerian yang betul luar biasa selama 70 tahun.
Hal ini menjadi suatu akibat atas ketidaktaatan mereka dalam melakukan setiap firman-firman Tuhan. Dan ini akan menjadi suatu malapetaka dan kemalangan dalam setiap kehidupan mereka, hari lepas hari, sesuai dengan ganjaran dan perbuatan mereka. Dan Allah melakukan itu semua sebagai cara Allah untuk menegur dan mengingatkan mereka, supaya mereka berpaling dari perangai mereka dan perbuatan mereka yang salah, dan hidup menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Hal yang demikian menjadikan mereka supaya mereka sadar dan ingat bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Namun sebaliknya mereka tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan Yeremia pada ayat yang ke-8 yang berkata demikian, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Ketika mereka tidak mendengarkan perkataan-perkataan Yeremia, yang mereka dapatkan adalah malapetaka. Mereka akan ditumpaskan, mereka akan mengalami kengerian, mereka akan menjadi tandus, dan mereka akan dilenyapkan. Segala kegirangan dan sukacita mereka akan diganti dengan sunyi sepi dalam setiap kehidupan kerajaan Yehuda maupun seluruh penduduk Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketidaktaatan kita akan membawa kita dalam suatu kebinasaan dan dosa di hadapan Allah. Tapi di balik itu semua, jikalau kita menjadi orang yang taat dan setia, Allah akan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Namun kadang-kala ketika kita boleh mengikuti keinginan hati kita, kita akan lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa siapa Allah kita. Kita lupa siapa yang memberikan kita hidup. Kita lupa siapa yang memberikan kita berkat. Karena kita menganggap kita bisa dan melakukan itu semua tanpa pertolongan Tuhan. Tapi di balik itu semua, jikalau kita sadar siapakah diri kita sebenarnya, kita adalah segumpalan tanah yang tidak ada nilai, tidak ada arti dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan itu semua. Dan inilah yang diberikan seorang Nabi Yeremia bagi seluruh penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya mereka hidup dalam ketaatan di dalam Tuhan, supaya mereka tidak mengalami penghukuman yang begitu berat. Tapi di balik itu semua, mereka tidak taat dan mereka akan mengalami penghukuman selama 70 tahun lamanya. Tapi selepas 70 tahun mereka akan dibebaskan, dan kerajaan Babel akan ditunggang-balikan juga oleh Allah atas perbuatan mereka terhadap kerajaan Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem. Bapak Ibu yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita supaya kita lebih setia dan taat lagi kepada Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam kehidupan kita, agar kita boleh melihat dan janji Allah digenapi dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita baru sadar kalau kita mendapat hukuman, baru kita bertobat dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami memuji akan setiap kebesaran dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, ya Allah, hari lepas hari. Begitu besarnya kasih Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa memberkati hidup kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur juga Tuhan pada hari ini Bapa. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah melalui kuasa dan firman-Mu kami boleh hidup taat, kami boleh hidup hormat, lebih setia lagi kepada firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu kami akan hidup dituntun, kami akan diajar, kami akan dibina, kami akan dibimbing sesuai dengan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami. Pun kami berdoa untuk seluruh pendengar-Mu dimanapun berada. Biarlah melalui firman pada hari ini Tuhan, kami hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak Allah. Terkhusus juga kami berdoa untuk jemaat
Jori Jelah Tebulang, Tuhan boleh memberkati mereka dalam keseharian mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka. Mari Tuhan boleh memberkati. Terlebih-lebih dalam persekutuan, dalam iman, dalam keyakinan, dalam kepercayaan mereka. Tuhan menguatkan dan memampukan mereka, sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh dan mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami pun berdoa untuk jemaat Jori Jelah Tebulang dalam pekerjaan, dalam usaha mereka masing-masing. Mari Tuhan boleh memberkati dan menyertai mereka, sehingga kehidupan mereka tidak mengalami kekurangan sedikit apapun, melainkan mereka hidup dalam sukacita dan kelimpahan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan kehidupan mereka berjemaat, kehidupan mereka bermasyarakat, kehidupan mereka bersosial, Tuhan juga memberkati dan menuntun mereka, sehingga mereka hidup dalam kedamaian, hidup saling mengasihi, hidup saling menghargai, dan hidup saling memberkati seorang akan yang lainnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan pelayanan, penata layanan, program pelayanan MPH Majelis Jemaat Jori Jelah Tebulang. Mari Tuhan memberkati apapun harapan dan cita-cita mereka untuk ke depan. Mari Tuhan memberkati, menyertai mereka. Kami percaya Tuhan, setiap harapan dan cita-cita ketika boleh diserahkan kepada Tuhan, maka Allah yang bertindak melakukan itu semua di sepanjang kehidupan mereka melalui penata layanan, program pelayanan mereka hari lepas hari, sehingga itu menjadi kesaksian mereka dalam kehidupan mereka berjamaat, sehingga nama Allah senantiasa dipermuliakan di sepanjang hidup dan kehidupan mereka. Pun kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pendeta, bikaris, penginjil. Mari Tuhan memberkati kami dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam ruang lingkup kawasan Resort GKI Puruk Cau, baik tingkat resort maupun tingkat jemaat. Mari Tuhan memampu dan menolongkan kami dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami hari lepas hari Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, setiap pekerjaan yang kami lakukan, campur tangan Tuhan sajalah yang memberkati itu semua dalam setiap hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.